Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awuk, peternak kambing asli Banyuwangi. Di sore kali ini saya kedatangan tamu agung ya. Ini beliau-beliau jauh-jauh dari mana Mas? Surabaya. Wow, Surabaya kawan. Surabaya datang ke Banyuwangi, pasti ada beberapa niatan. Lebih jelasnya mungkin beliau-beliau bisa memperkenalkan diri dulu. Monggo, Bapak. Siapa? Bapak dulu atau Ibu dulu? Monggo. Ibu dulu. Nama saya Putri. Jauh-jauh berangkat jam 5:30 tadi ke sini pengen ketemu sama Mas Ibrahim. Wow, istimewa. Jadi malu saya non. Ini adik saya. Halo, saya adiknya Mbak Putri. Nama saya Abdani. Saya juga dari Surabaya. Terus kedatangan saya ke sini sama sih kayak Mbak saya. Saya Yuda. Ya memang sini kita tujuannya adalah pengen belajar. Kita pengen tahu gimana sih caranya merawat kambing-kambing di peternakan seperti ini. Karena saya lihat kambing-kambing di sini tuh sangat sehat, bagus, rapi perawatannya. Makanya kandangnya bersih, nggak bau. Nah, makanya kita tanya sama suhu Mas Ibrahim ya. Suhu. Temenan, saya jadi malu ini. Enggak, sebelumnya Samen kok bisa tahu sih di Banyuwangi ada saya kok tiba-tiba sampean datang dari jauh-jauh? Saya subscribernya Mas Ibrahim. Wah, istimewa. Bener-bener tadi berangkat itu nggak tahu alamatnya di sini. Kalau kata orang Surabaya bondo nekat berangkat dari sini. Tadi sempat kebablas kemana-mana, tanya orang, terus telepon nggak diangkat. Terus akhirnya ternyata Masnya lagi sholat Jumat. Dan alhamdulillah telepon terakhir diangkat dan ketemulah kandangnya Mas Ibrahim gitu. Oke, terima kasih. Oh iya Mas, ngomong-ngomong sampean jauh-jauh dari Surabaya ya. Mungkin apa ada niatan-niatan tertentu kok sampai sejauh ini sampean bisa mendatangi ke Banyuwangi? Ya, jadi sebenarnya sih gini Mas. Ya kita jujur aja lah ya. Kita ini adalah orang awam. Kita ini pengen lihat usaha kambing, beternak kambing yang benar itu seperti apa, bagaimana cara merawat kambing yang baik dan benar, pakannya seperti apa, terus pengolahan pakan seperti apa, pengolahan limbahnya juga seperti apa. Kita pengen belajar lebih banyak. Dan karena kebetulan saya melihat Mas Ibrahim ini sangat kompeten di bidang ini, makanya kita pengen langsung datang ke tempat ini. Kita pengen belajar bagaimana sih cara merawat yang baik dan benar itu. Makanya itu saya pengen tahu nih, Mas Ibrahim ini, untuk mulainya kita gampangnya kita mulai dari awal aja deh. Mas Ibrahim ini memulai usaha ini seperti apa? Dari kapan? Terus perjalanan usahanya dari kecil sampai menjadi seperti ini tuh bagaimana ceritanya, Mas? Prosesnya. Panjang alurnya ya Mas. Panjang, pastinya sangat panjang karena mengingat masa lalu ini jadi saya. Nostalgia sedikit tuh. Nah, nostalgia ini. Ini riwayat awal ya. Saya awal beternak itu kalau nggak salah di tahun 2009. Jadi 2009 saya itu nikah sama sang pujaan hati tentunya. Mbak. Terus ketika saya baru nikah, pastinya saya kan juga bingung mau usaha apa untuk mengasih nafkah kepada katakanlah keluarga ya. Di saat itu saya berpikir, saya ingin menjadi pengusaha, walaupun usaha yang sangat sepele, sangat kecil katakanlah ya. Saya awali di saat itu saya beternak itu tanpa ada modal, jadi minta modal bagi hasil dari teman. Oh, jadi Masnya dulu awalnya merawat ternak orang dulu? Iya, untuk awal memang saya belum punya modal sama sekali. Berdarah-darah dulu. Itu pastinya. Jadi saya bukan pinjam, jadi minta bantuan sama teman untuk mengasih modal saya, nantinya kita bagi hasil. Di saat itu saya masih ternak kurang lebih berapa ekor ya? Sekitar 4 induk sama anak 8. Enggak, maksudnya belum bawa anak sebagian. Jadi induk 4 sama anak 2 kalau nggak salah. Di sekitar itulah. Jadi awal saya memang seperti Dulu cara perkembangbiakannya gimana Mas? Kayak cari rumput apa gimana gitu? Apa masih manual? Masih kita cari rumput hijau masih tradisional gitu. Ya,
Karena saya dari amatir mas, tentunya saya dulu itu memang benar-benar dari bawah ya, masih merumput di selayaknya para teman-teman lokalan, jadi masih sangat tradisional. Mungkin gini mas, dulu memang saya berawal dari amatir ya. Ketika sudah berkembangnya hewan, banyaknya hewan, di suatu saat itu ada kendala tentunya. Kendalanya salah satunya posisi sudah sore, kondisi kesehatan saya itu pas lagi drop atau sakit lah katakanlah. Lah itu saya langsung berpikir, kalau saya seperti ini nanti hewan saya makan apa? Jadi setelah itu saya berpikir lagi, memang apa ada sih makanan yang bisa diawetkan? Nah, baru itu saya terpikir. Salah satunya saya membuat mesin sendiri, dan di saat itu saya sendiri masih belum mengenal dunia maya tentunya, karena saat itu HP masih sangat jadul milik saya. HP itu lilut. Nah, saya mengenal Facebook dan lain-lain itu saya masih belum di saat itu. Jadi memang dari sangat amatir dan pengetahuan sangat benar-benar nol. Minim ya. Terbatas soalnya cara mendapatkan informasi kan juga belum ada secanggih sekarang Mbak Google. Saya mendapatkan gitu kan nggak ada ya. Ya, itu tentunya. Berarti itu Mas Ibrahim ini mendapatkan formulasi untuk pakannya itu ya sebenarnya trial error. Jadi saya coba gagal lagi. Atau seperti apa? Dulu sempat saya kenal sama, saya nilai itu guru ya. Di Banyuwangi itu ada namanya Bapak Gandu. Beliau itu pelawak kondang sewilayah mana ya. Pokoknya Bapak Gandu itu pelawak kondang. Beliau sempat memberikan saran kepada saya. Jadi mempelajari saya di fermentasi. Itu salah satu guru yang pertama kali saya kenal. Kalau saya sekarang gurunya Mas Ibrahim. Loh, ini. Karena ilmu yang di-sharing itu akan selalu bermanfaat dan bertambah. Amin. Ya, memang niatan kita sharing-sharing ilmu itu tidak ada apa ruginya ya, tidak ada ruginya. Wah, kandang saya bau non kok sampean segitunya. Gak apa-apa, biar lebih dekat mas. Biar lebih mengenal kambing. Oh iya ini. Biar bau kambingnya semakin Meresap ke dalam jiwa. Terus menurut sampean situasi seperti ini bau apa enggak non? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Nah, sampean enggak tanya apa penyebabnya itu enggak tanya tuh? Tanya lah, itu banyak-banyak mas. Tenang, sabar. Banyak pertanyaan di kepala kami sebenarnya mengenai pengolahan perawatan kambing ada di sini. Mulai dari pakan, terus kandang bagaimana, Sama cara membersihin kandang. iya bersihin kandang biar nggak bau lah mas. Gini aja deh, enaknya kita mulai dari gini aja deh. Saya mulai bertanya, ini di kandangnya Mas ini ada berapa kambing sih? Saat ini mungkin masih sekitar 80-an 80-an kambing. 80-an ekor ya. Kalau Ini untuk kapasitasnya berapa? Kapasitas kalau kita isi full ini bisa di 120. Ini tiap kotak nantinya saya isi 44. Satu kotak 4. Satu Ya. kotak ini ukuran berapa, Mas? Yang ini ya. Iya. Ini per kotak isi sementara masih saya isi 3. Satu kotak ukuran kurang lebih 1 meter kali 1,15 cm. 1 meter ada 1,15. Ya. Ayo. Terus mas untuk pengolahan kandangnya gimana sih mas biar kandang ini nggak bau? Apa emang efek sama makanannya atau pembersihannya bagaimana? Ini Minta dikis itu non, minta dikis. Iya. Itu salah satu hewan kesayangan ya. Jadi hewan-hewan saya semuanya Punya nama mas? Ini. nama itu pasti ada, tapi saat ini masih saya rahasiakan. Khawatir sama nanti jatuh cinta sama dia. Bagus ini. Oh ya, tadi pertanyaan dengan kebersihan ya. Apa kok nggak bau? Saya lebih cenderung memang di kebersihan, Mas. Jadi setiap harinya saya membersihkan hewan-hewan saya, baik dari hewannya maupun dari tempatnya. Mungkin sampean tadi lihat, menurut sampean kandang saya ini jorok atau bagaimana kan yang menilai sampean sendiri nantinya. Menurut saya sih untuk ukuran kandang kambing sih bagus ya, bersih, nggak bau. Karena menurut saya juga ternak itu yang paling penting adalah kebersihan. Kebersihan itu akan membuat
ternaknya nyaman, sehat, nggak gampang sakit dan ya jadi gemuk-gemuk seperti ini. Iya. Iya. Dan ini kan kita mau megang tuh nggak jijik ya, soalnya memang kambing-kambingnya bersih gitu dan kandangnya juga nggak bau. Ukurannya berapa sih Mas ini kandangnya? Ini kandang ukuran kurang lebih 15 meter untuk panjang. Lebarnya 3 meter. Tapi tetap di dalam tengah-tengah ini ada jalan. Ini jalan untuk evaluasi ya. Ini jalan untuk evaluasi nantinya bagi para pembeli, tapi yang paling penting kita bisa untuk evaluasi hewannya, untuk pengontrolan hewan. Itu kita bisa melihatnya dari jalan tengah ini. Oke. Pakan dong Mas, sering pakan dong Mas. Boleh. Pakannya gimana? Kok bisa gemuk-gemuk semua? Hampir semua kalau saya lihat sekarang ya di sini ya, kambingnya sehat, gemuk. Terutama gemuk gitu ya. Iya. Terus matanya itu kalau saya jadi orang awam ya, melihat orang sakit kan bisa kelihatan dari matanya ya. Mereka itu cerah. Mereka itu jadi kayak happy gitu kan diternak sama Mas Ibrahim. Oh iya. Sebenarnya kalau mengenai pakan mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini ya, karena di dalam video-video yang awal semuanya sudah saya jelaskan. Mungkin nanti bisa saya melihat di situ ada penjelasan video-video saya mengenai pakan. Lain-lain itu enggak saya enggak saya skip atau enggak saya rekayasa, memang keadaannya realnya seperti itu. Memang seperti itu ya. Mas mau tanya nih. Kita kan orang yang pengen ternak domba. Berapa sih budget minimal yang harus kita siapkan untuk bisa jadi kandang kambing seperti ini? Kalau mengenai budget sih kan bukankah hak kita masing-masing atau kemampuan kita masing-masing, non? Semisal sampean ingin meniru saya, budget saya kan karena sudah lama sekian. Cuma kalau sampean ingin berawal kan nggak harus persis dengan milik saya. Berarti sesuai budget ya Mas ya? Ya, menyesuaikan kemampuan kita masing-masing lah. Dan menyesuaikan kapasitas kita mau menternak domba berapa jumlahnya seperti itu ya? Itu pastinya. Ya, tadi kan udah dibahas kan mengenai masalah kandang kan seberapa mampunya kita, budget kita untuk membuat kandang tergantung kita mau isi kandangnya berapa, terus menyesuaikan dengan budget kita sendiri. Nah, kalau untuk kandangnya Mas Ibrahim sendiri kira-kira habis berapa sih Mas kalau boleh tahu? Maksudnya ya kisaran lah, gak usah yang angka pastinya gitu biar kita juga tahu lah. Oh gitu ya. Oke lah. Kalau mengenai kisaran tentunya ya di bawahnya 100, di atasnya 50 juta. Kalau mengenai kisaran jadi biar sampai sendiri nanti yang mengira-ngira. 99,9 ya Mas. Ya belum tentu sampai di situ. Cuma kalau kisaran di antara 100 minimal 50 juta itu pasti. Minim 50 berarti maksimal 100 ya, antara itu berarti. Yes, kurang lebihnya itulah di pertengahan itulah. Oke. Terus kalau untuk pemula-pemula kayak kita nih Mas, jadi misalnya kayak saya nih pengen ternak kambing. Sarannya gimana sih Mas? Enaknya apa saya harus langsung buat kandang besar gitu terus saya isi kambing yang banyak, atau saya beli sedikit dulu sambil belajar, atau gimana Mas enaknya? Kalau menurut saya seorang pemula itu jangan langsung berambisi untuk besar. Mungkin lebih bagus diawali dari amatir, dan yang diternak pun kalau bisa itu breeding dulu. Breeding itu katakanlah mengembangbiakkan ya. Jadi dari awal situ nantinya selain kita dapat keuntungan, kita bisa belajar di situ. Kalau sampai langsung ke pengemukan itu menurut saya sudah level di atasnya lagi. Lebih susah Mas ya? Lebih susah karena hewan-hewan yang dibeli dari pasar itu cenderung mudah sakit. Seperti itu biasanya. Mending sampai bisa breeding. Ketika sampai sudah berjalan 1 atau 2 tahun baru melangkah ke level atasnya, atau dari hasil breeding itu nanti bisa sampean gemukkan sendiri. Saya bantu. Oke. Jadi saya sebenarnya pengen cerita sih Mas sekarang itu. Kenapa kok saya tuh pengen ternak kambing? Jadi awalnya tuh karena ini kan mertua saya mau pensiun. Ya. Dan kebetulan kita ini pengen mencarikan kegiatan untuk mertua saya, untuk bapak kami.
Jadi ya menurut saya kegiatannya tidak terlalu berat, usahanya tidak terlalu berat, tetap menghasilkan sesuai dengan hobi juga. Ya menurut kami ya salah satunya beternak, dan saya rasa ternak yang paling cocok ya salah satunya ternak domba ini. Kenapa saya pilih ternak domba? Karena salah satunya demandnya permintaan domba ini setiap tahun, kayak yang tadi Mas jelasin tuh, Mas Ibrahim jelasin tadi, Tidak pernah. nggak pernah surut, nggak pernah sepi. Apalagi menjelang acara-acara seperti Idul Adha, permintaan bahkan tadi kata Mas Ibrahim 100 pun itu masih kurang, permintaan masih sangat banyak, sehingga kita kerja ini anggaplah selama 11 bulan itu ketutup dengan permintaan pas Idul Adha. Dan itu juga tidak membutuhkan effort yang terlalu besar sebetulnya. Menurut kami, karena saya sendiri selama ini kan saya berusaha di bidang kuliner ya kasarannya. Jadi saya rasa salah satu bisnis yang tidak akan pernah mati adalah bisnis makanan, di mana makanan itu butuh bahan baku. Bahan bakunya itu adalah ya dari ternak-ternak ini seperti ayam, kambing, domba, sapi, lele dan sebagainya. Dan saya nih kenapa kita ya karena itu sebenarnya Mas. Gini Mas. Sebenarnya gini, kasih dong semangat ke kita. Kita belak-belakan aja ya Mas ya. Masnya dapat per bulan tuh berapa sih dari ternak domba nih? Oh, gitu ya. Boleh kan? Sharing-sharing dikit lah Mas. Maksudnya supaya kita lebih semangat lagi untuk menggarap usaha ini gitu. Iya. Memang gini Mas ya, mungkin sedikit saya bisa membantu. Beternak itu menurut saya sebenarnya hasilnya itu tidak banyak loh Mas. Itu kalau kita hitung per ekor, mungkin hasilnya cuma per ekor antara 900.000 itu durasi selama 1 tahun. Itu pun 900.000 itu masih kotor. Nanti bisa sampean hitung sendiri nanti. Kalkulasi sendiri ya. Coba ya sampean hitung. Kita amati lagi. Semisal dari untuk tahun yang kemarin tahun 2018 saya beli bibitan itu harga kurang lebih di 600-700 ribu per ekor. Terus katakanlah di 600 itu aja ya. Iya, 600.000. Ya. Selama 1 tahun itu saya ternak kurang lebih lakunya sekitar 1.500-1.400. Katakanlah 1.500. 1.500.000. Iya. Itu saya tempuh selama 1 tahun. Jadi per ekor ketemunya 900.000 naiknya. 900.000, ya. Itu secara kotor. Itu masih kotor. Iya. Kalau untuk hasil kita ingin banyak, memang kan kembali saya bilang ternak hasilnya tidak bisa banyak. Tapi kalau kita ingin banyak, kita tinggal mengalihkan. Semisal milik saya sendiri. Saya ternak itu ada 100 ekor. Iya, 100 ekor. 100 ekor dengan modal semisal bibitan saya pukul rata harga 600.000 ya. Berarti saya membutuhkan modal 60 juta. 60 juta. Terus semisal nanti panen selama 1 tahun, itu tentunya tidak mungkin kita panen itu masih 100 ekor. Ya ada kalanya error mungkin, ya Mas, mungkin ada yang mati, ada yang sakit. ya kalau mati sih sebenarnya masih bisa ditanggulangi dengan katakanlah perawatan. Iya. Ya tetap, tapi kita harus pasrah kepada yang bikin sama yang kuasa ya. Cuma semisal ada yang mati, semisal kita harus ganti lagi 1 hewan lagi. Jadi kalau bisa itu tetap 100, jumlahnya tetap di 100. Biar mudah. Kita biar bisa mudah untuk mengoreksi modal nanti berapa, pengeluaran nanti berapa, dan mempunyai hasil berapa. Oh gitu. Semisal tadi sudah jelas itu modal 60 juta. Iya. Untuk persiapan lagi beli hewan ketika untuk pengganti, katakanlah kita sediakan 5%, 10%. atau berapa persen ya. Semisal dari 60 juta 10%-nya kan cuma 6 juta. 6 juta. Yuk oke, Kita kasih. tambahkan 6 juta. Jadi total 66. Kita total masih 66.
Nanti ketika 1 tahun kita jual katakanlah 1.500 per ekor, kita 150 juta. berarti kan ketemunya 100 tetap 150 juta. Iya. Kita masih dapat untung berapa? Minus 66. Iya. 150 66 84. 84 juta. 84 juta. Padahal ya, yang saya dapat biasanya tidak 84, bisa di 100, bisa di 70 juta. Itu tergantung dari tentunya bukan hanya pakan, tentunya dari kan tiap hewan itu pertumbuhannya beda-beda. Sama-sama kita beli harga 600, nanti ada yang laku 2,5 juta, ada yang lakunya cuma 1.300. Itu memang dari jenisnya hewan biasanya beda. Walaupun sejak kecil kelihatan bagus, tapi belum tentu bisa maksimal. Tapi tetap kita ambil yang paling mudah, kita hitung tiap hewan itu hasil Rp900 per hari. Bukan, gimana? 900.000 selama 1 tahun. Jadi per ekor menghasilkan berapa untuk per hari? Kita bagi. Coba 900.000 dibagi 365. 360 lah ya. Ya, 360 hari. Ketemunya 2.500. Nah, itu ketemu wis. Jadi per ekor setiap 1 harinya sampai itu dapat gaji 2.500 per ekor. Ketika kita kalikan 100 ekor berarti kita dapat keuntungan 250.000. 250.000 per hari. Ketika kita rawat 100 ekor tentunya ya. Ya itu berarti hasil saya. Oh. Lumayan sedikit ya. Bagi sampean loh. Kalau saya sudah sangat 7.500.000. wow. Per bulan bisa dapat 7.500.000. Ya, tapi jangan melihat hasilnya saja. Tentunya itu masih hasil kotor. Itu nanti ada yang belum pesanan Akiko. Loh, bukan operasionalnya dulu. Oh, yang susahnya dulu ya Mas. Ya susahnya kalau nuruti enaknya ya saya biasanya gini. Beli harga 600, lakunya rata-rata 2 juta, 2,5 juta. Itu enaknya non. Iya. Tapi kan kita nggak boleh langsung mengambil keputusan, wah ini nanti lakunya semuanya 2 jutaan, itu tidak boleh. Makanya diambil paling bawah. Kita ambil yang paling rendah. Insya Allah dengan harga 1.500 untuk hari Idul Adha, hari besar, itu hampir tidak ada. Kebanyakan nggak ada, pasti di atas 2 juta. Ya. Tapi kan kita nggak berani non, terlalu itu tadi berambisi yang mengukur dengan tolak sekian kan nggak berani. Oke. Biasanya orang kalau Idul Adha itu belinya 1 atau berapa? Kalau untuk yang di Banyuwangi ya, itu ada beberapa macam. Dalam arti gini, ada yang seorang perorangan beli dengan sendirinya. Tapi mayoritas rata-rata itu dari bukan tengkulak man, dari apa? Jamaah Yasin. Oh. Kan di sini kan ada banyak jamaah Yasin, arisan-arisan itu ya. Iya. Itu biasanya satu orang beli itu ada yang 20 ekor, 10 ekor, ya 5 ekor, tergantung jamaahnya itu sebesar apa. Langsung habis ya Mas. Nah itu tadi yang saya bicarakan. Jangankan kita memelihara sekian ekor, ratusan ekor pun insya Allah di Banyuwangi ini sebenarnya habis. Asal kita tahu marketnya nanti kemana. Terus kita harus apa ya, dari awal dari amatir menjalin relasi sebanyak mungkin itu tentunya. Nah, kayaknya sudah pada semangat nih. Loh, sama semangat. Saya. Semangat dah. Tapi itu tadi kembali gini non. Bukan berarti saya untuk menjelundrungkan zaman harus beternak, itu bukan. Karena kenyataannya ya, walaupun hasilnya cukup lumayan, tapi kenapa di Banyuwangi sendiri banyak yang gulung tikar? Kenapa Mas? Loh, sama kok tanya pada saya? Karena saya nggak ingin gulung tikar, jadi saya nggak tahu jawabannya. Ya seperti itu, kita harus bisa untuk evaluasi, terus mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai kita juga jadi korban yang seperti itu. Oke. Tetap optimis. Ya, itu pastinya. Intinya tetap optimis. Tapi kalau kita tidak mencoba, emang kita bisa tahu kita bakal sukses atau gulung tikar kan Mas? Tapi sama hanya ingin mencoba atau ingin bekerja? Loh, ini bekerja lah. Kalau sama ingin mencoba, ya sama coba-coba aja. Tapi kita kerja itu bukan untuk uji coba loh. Iya. Kita sekali terjun, semisal saya ya. Harus langsung fokus. Saya terjun di dunia peternakan, mau nggak mau seperti apapun, walaupun banyak kendala, tetap saya terjang. Bagaimanapun udah. Terkadang itu kan ada naik turunnya harga, saya nggak ambil pusing, tetap saya maksimalkan. Saya tidak menilai dari hasil akhirnya, yang terpenting
hewan saya bisa maksimal bagaimana. Itu kunci saya. Jadi apa ya? Harga itu jangan terlalu dipikirkan, yang penting bisa memaksimalkan hewan. Hewan kita bagus, maksimal, insya Allah harga juga akan mengikuti. Nah itu pasti. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Mas? Nah itu bahasa kerennya. Saya tadi hampir bilang seperti itu loh Non. Tapi nggak apa ya, nggak terpikir. Satu pertanyaan lagi deh Mas. Terakhir nih, pernyataan terakhir nih. Tadi kan Mas ya sempat bilang halangan apapun akan saya terjang gitu ya. Iya iya. Sebenarnya halangan yang paling besar sampai saat ini, Iya. yang pernah dihadapin Mas Ibrahim dalam usaha peternakan ini apa? Salah satunya itu pastinya itu modal. Karena kembali saya jelaskan yang tadi, saya diawali dari benar-benar amatir yang tidak punya modal. Jadi modal untuk memperkembangkan itu memang sangat sulit. Kita harus bisa pinter-pinter mengatur manajemen ya. Manajemen. Untuk manajemen keuangan kita itu pastinya. Jangan sampai kita itu terbengkalai atau ketika katakanlah gini, kita habis panen raya, uang itu habis biasanya kan kita dapat uang katakanlah jutaan ya, itu terus ambisi kita untuk beli A, beli B atau beli apapun itu biasanya harus ada kontrol. Harus dibatasin ya Mas. Itu pasti. Dengan saya sendiri, trik saya ya, saya gini, semisal saya mengantongi uang 200 juta, untuk yang 80 juta itu saya stokkan untuk beli bibit lagi, itu harus. Terus kita sisakan yang 40 juta untuk stok pakan selama tahun yang akan datang. Itu harus. Jadi jadi tahun ke depan sudah aman. Loh, iya memang. Jadi kita ternak di tahun yang akan datang, kita tinggal kasih makan, kita nggak mikir uang atau beli apa itu nggak mikir, karena sudah ada uang tabungan yang untuk tahun berikutnya. Jadi selama ini, walaupun saat ini ya katakanlah saya kedatangan tamu dari jauh sana, satu hari saya tidak menumpuk, saya santai. Saya nggak harus apa ya? Nggak harus ambil pusing. Nggak harus ambil pusing. Hewan nanti tetap akan kenyang, tetap akan bagus. Karena saya mempunyai pola-pola pakan simpanan termasuk fermentasi atau bagaimanapun saya sudah sediakan stok-stok untuk pakan. Kamu nggak ingin tanya bagaimana bikin fermentasi atau gimana? Tadi kan sudah Mas di channel YouTube yang sebelumnya. Coba tolong ingatkan teman-teman, barangkali teman-teman ingin melihat apa ya keseharian saya, bisa lihat di channel saya. Channelnya apa? Jangan lupa subscribe. Itu pasti. Itu pasti. Jadi untuk melihat proses-proses fermentasi, keseharian peternakan, jangan lupa subscribe channelnya, komen, like channelnya Mas Ibrahim. Apa Mas? Ibrahim Dadung Awu ya. Ibrahim Dadung Awu. Bisa tanya-tanya, nanti bakalan dibalas kok sama atau mungkin mau langsung datang sini, monggo silahkan. Mas IG dong. Instagramnya apa Mas? Kalau Instagram saya saat ini masih memang belum memakai ya. Belum. Saya hanya memakai di dunia YouTube sama Facebook, WA pastinya ada. Cuma kalau di Facebook saya namanya sama, Ibrahim Dadung Awu. Itu akun resmi Facebook saya. Yang mau tanya-tanya boleh. Langsung. Sangat boleh. Sangat boleh. Masnya baik hati dan tidak sombong Mas ya. Aduh, lagi-lagi malu saya Non. Mas, mohon maaf ya udah mengganggu waktunya. Nah, selain itu terima kasih buat waktu-waktu yang Masnya kasih ke kami, yang sudah diluangkan ilmu sudah banyak, sharingnya yang sudah banyak diberikan ke kami, yang udah datang ke sini Mas. Ya, intinya sih kami pamit undur diri. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kami masalah mengenai peternakan domba ini. Semoga tidak hanya kami kedepannya yang terinspirasi untuk membuka usaha-usaha peternakan seperti ini. Semoga Indonesia kedepannya semakin banyak peternak-peternak muda yang ingin menjadi lebih bermanfaat, lebih sukses lagi. Dan Indonesia semakin jaya tentunya. Ini dan satu lagi apa? Masnya bisa ngasih semangat apa buat peternak kambing yang lainnya atau domba yang lain itu? Salam dong Mas buat para peternak peternak yang lain gitu. Yang lainnya dan semangat ya.
buat orang-orang yang ingin memulai usaha juga terutama ya. Oh gini mas, ya mudah-mudahan dari hasil saya ini ya, yang saya rintis bertahun-tahun ini bisa memberi penyemangat dari teman-teman atau bisa menjadi suri tauladan tentunya. Jadi jangan putus asa walaupun kita berawal dari nol. Ingat, kesuksesan itu katakanlah apa ya, bisa berasal dari kita sendiri. Dari usaha kita sendiri. Dari usaha kita sendiri. Jadi kalau kita semangat, kita ingin sukses, jadi memang harus seperti itu. Jangan takut dengan kegagalan, itu pasti. Oke. Terus mungkin ada salam domba gitu. Salam domba. Salam apa gitu. Oke kawan, itu tadi dari teman-teman kita ya. Salah satunya beliau calon peternak dari Surabaya. Amin. Kita doakan bersama semoga beliau-beliau ini bisa menjadi peternak yang sukses, bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Tentunya peternak Indonesia harus sukses semuanya. Harus maju. Harus maju. Berani menghadapi rintangan. Oke, mungkin cukup itu dulu tutorial dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Ibrahim Danul Awok dan beliau kami dari tim Surabaya. Ya, tim Surabaya, tamu dari Surabaya. Mengucapkan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Be. Salam.